Oke, ini alhamdulillah kesempatan luar biasa ya. Semua ada hikmahnya di balik kesulitan, ada kemudahan. Kalian mendapatkan banyak sekali paparan kuliah dan saya cek di YouTube juga udah diuploadin semua videonya bagus. Terima kasih untuk PPDS yang di bawah ya, Indra, Jarod, Julita, kerjasamanya untuk diteruskan untuk bisa meningkatkan ya, mempertahankan dan meningkatkan supaya kita bisa banyak nih koleksinya. Dan koleksinya kan kalian kalau ngantuk dengerin nanti bisa lihat lagi kan, jadi manfaatnya banyak sekali luar biasa ini. Untuk ya ini dia ketemu slide-nya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Oke. Ya, yang di UGD, swab atau pasien silahkan lanjut aja. Toh ini direkam ya, jadi nanti siapapun yang di kemudian hari ini berhalangan bisa melihat, menyaksikan belakangan. Jadi itu manfaatnya kita bikin channel YouTube ya, supaya memang bisa bermanfaat. Yang ada keperluan atau yang lain-lain silahkan, nggak masalah. Ini nanti kita dokumentasikan jadi aman. Ya, terakhir sing sedikit kemarin sampai sini ya. Oke. Kita lanjut materi berikutnya, kuliah kedua atau pertemuan kedua tentang entrepreneurship ya. Oke. Kemarin kita udah bahas kuadran yang ini ya, ini penting karena kan saya ulang sedikit, prinsipnya ini kerja sendiri, ini jadi pegawai, kita dokter sebagai PNS misalnya, atau karyawan dimanapun. Ini suara saya masuk nggak? Masuk, dokter. Jelas, Oke. dokter. Lalu Masuk, dokter. jadi spesialis, bisa praktek sendiri, oke. Lalu bisa punya usaha atau mau investasi. Tidak harus semuanya, tapi secara umum ini ada piramida. Piramida ini bukan berarti mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek, bukan. Cuman piramida ini hanya menunjukkan karakteristik saja. Jadi nggak perlu berkecil hati atau nggak perlu tinggi hati juga kalau punya kamu posisi di bawah ataupun di atas. Ini hanya untuk pemahaman saja, pengetahuan. Yang pertama ada kolom warna merah, hijau, diberikan tulisan linear growth. Apa itu linear growth? Linear growth itu pertambahan yang sifatnya linear. Jadi kalau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 seperti ini itu linear ya. Tapi kalau eksponensial itu bisa dibilang perkalian ya. Nah, kasus pertumbuhan COVID itu eksponensial. Jadi dia tumbuhnya nggak begini tapi langsung ke atas gitu ya. Nah, itu eksponensial. Nah, yang mana yang sifatnya linear growth dalam hal income generation itu yang linear tuh yang merah dan hijau. Jadi sebagai employee dan self-employee itu pertambahannya hanya linear. Artinya apa? Kalau kamu kerja satu jenis pekerjaan 8 jam, mau dapat uang 2 kali lipatnya harus kerja 16 jam. Praktek 1 hari mau dapat 2 kali lipatnya, 1 kali seminggu misalnya, mau dapat 2 kali lipatnya harus praktek 2 kali seminggu dan seterusnya. Tapi di sini disebutkan ada yang namanya exponential growth di bisnis dan investor. Jadi pertumbuhannya bisa luar biasa langsung naik banyak gitu ya. Kalau yang linear itu pelan gitu.
Nah, lalu ada juga di sini gambar yang menyatakan tentang jumlah pekerjaan. Jadi jumlah pekerjaan akan jatuh lebih banyak ke yang di piramida yang paling bawah, yang lebih bawah ya. Jadi employee pasti bekerjanya paling banyak dibandingkan yang self employee, dibandingkan kalau yang pemilik bisnisnya, dibandingkan kalau yang investornya. Nah, kita bahas yang berhubungan sama dokter berarti kurang lebih di rumah sakit gitu ya. Kita bahas sedikit tentang rumah sakit. Oke, ini ada satu rumah sakit. Anggaplah bangunan ini adalah rumah sakit. Maka siapa yang jam kerjanya paling banyak? Dokter apa? Pasti dokter umum yang jaga di UGD. Kenapa? Karena dia shift-nya 8 jam. Kalian udah ngerasakan kan shift 8 jam. Bahkan sekarang PPDS shift-nya lebih dari 8 jam ya, sampai 36 jam gitu. Lalu kalau yang self employee misalnya spesialis misalnya, dia jam kerjanya bisa lebih ringan. Dia nggak perlu 8 jam mungkin, bisa sesuai jam prakteknya aja kalau self employee. Tapi kalau spesialis yang sebagai full timer ya tetap 8 jam per hari 40 jam seminggu tetap gitu. Tapi kalau yang dokter spesialis sebagai mitra, dia bisa pilih jamnya sendiri berapa yang dia mau. Tapi gimana kalau dia yang punya rumah sakitnya, direkturnya yang punya rumah sakit misalnya direkturnya sekaligus ownernya, maka dia nggak akan kerja sampai 8 jam gitu. Kalau direkturnya mungkin masih kerja 8 jam gitu. Tapi kalau direkturnya yang punya rumah sakit itu udah nggak mau jadi direktur lagi karena pusing, dia akan hire direktur. Orang dengan gelar Mars lalu dijadikan direktur, lalu dia tidak di situ lagi. Nah, berarti business owner-nya dia nggak perlu nongkrong 40 jam seminggu di rumah sakit, tapi si direkturnya yang nongkrong gitu ya. Atau kalau rumah sakitnya kecil mungkin bisa satu single business owner. Tapi kalau rumah sakitnya besar, biasanya udah dipecah-pecah menjadi saham gitu. Maka kalau kamu punya sahamnya rumah sakit, misalnya rumah sakit Mayapada atau rumah sakit apapun yang udah jual sahamnya, maka kamu praktek, nggak usah ngurusin operasional akreditasi sebagai direktur, tapi di rumah saja. Ini dari jenis pekerjaannya. Nah, kalau dari jumlah wealth-nya atau uang kekayaannya, nah, ternyata berbanding terbalik. Ya. Jadi ternyata yang paling banyak kerja, paling lama kerja, paling berat kerja, malah penghasilannya paling kecil. Yang di sini lebih banyak dan seterusnya. Ya. Ini harus dipahami dulu, dilihat dulu. Ya. Nah, untuk itu harapannya kita sebagai karyawan bisa bergeser kuadran atau bertambah kuadran gitu ya. Contoh paling ringan adalah awalnya bagi pegawai nabung bisa spesialis, spesialis berarti udah praktek sendiri, sebagai karyawan masih gajian spesialis praktek nambah, uangnya jangan dihabiskan foya-foya. Nanti kita bahas uangnya bagaimana caranya, supaya kamu bisa punya bisnis. Atau kalau nggak mau ngurusin bisnis, investasi. Gitu. Jadi masih kerja mungkin iya, masih praktek mungkin iya, tapi punya bisnis mungkin iya, punya investasi mungkin iya. Jadi itu target yang kita capai ke sana. Ikigai kita akan bahas lain waktu, itu butuh waktu juga sekitar 1-2 jam. Nah, ini yang perlu diketahui tadi, jadi employee itu yang paling bawah, kerja paling banyak, penghasilan paling sedikit, self employee lebih tinggi, entrepreneur lebih tinggi, investor lebih tinggi, yang paling tinggi di atasnya filantropis atau orang yang duitnya udah kebanyakan, dia bingung saking banyaknya nggak diinvestasiin lagi tapi dikasih-kasih ke orang, disumbang-sumbangin ya. Itu filantropis. Oke, kita akan lanjut ke masalah uang sebentar. Saya keluar dulu slide-nya. Ya. Oke, ini kita bahas tadi refresh dari materi sebelumnya, lalu ini pembahasan lanjutan dari kemarin. Oke, kita akan bahas sedikit tentang ini. Kalau kalian sudah paham, bagus. Kalau belum paham, saya tambahkan sedikit saja dengan cepat. Prinsipnya ini adalah suatu teori atau piramida yang menggambarkan teori dari motivasi atau alasan. Apa yang mendorong seseorang itu melakukan sesuatu. Ngapain kamu kerja jadi dokter, ngapain mau jadi spesialis, ngapain nanti jadi praktek dan lain-lainnya. Nah, biasanya kebutuhannya itu dari paling dasar tuh paling bawah, itu memenuhi untuk kebutuhan biologis, makan minum.
Kalau udah nanti buat safety, rumah mungkin, mobil mungkin, lalu belonging love, dapat kerja di rumah sakit yang bagus, mungkin awalnya di klinik biasa atau klinik kecil, praktek pribadi, mau kerja di rumah sakit yang besar mungkin, lalu dapat status sebagai seorang spesialis yang bagus gitu ya, atau karena memang kamu udah bosan sama ilmu dokter umum, pengen sekolah lagi karena betul-betul kecintaan kamu terhadap ilmu pengetahuan kedokteran dalam hal ini khususnya THT mungkin, atau nanti kamu kerja itu karena mau jadi misalnya tadi Dokter Eri sampaikan sebagai bronchoesophageologist, maka kamu mau kerja untuk mencegah aspirasi pneumonia pada kasus-kasus stroke misalnya. Itu berarti kamu udah kerjanya udah di sini motivasinya, bukan masalah duit lagi, bukan masalah mau beli motor mobil lagi, buat makan lagi, bukan. Tapi untuk menata laksana sempurna bahwa pasien stroke itu sudah tua, stroke, nggak bisa jalan, gerak juga susah, jangan sampai susah bernapas juga gitu. Jadi kamu kesempurnaan ke pekerjaan arahnya di sini ya. Lalu kalau tercapai, kamu akan aktualisasi diri, merasa sukses tuh di situ, kamu sudah berhasil mencegah terjadinya aspirasi pada kelompok populasi pasien kamu, rumah sakit kamu, atau area kota kamu, atau provinsi kamu, atau bahkan mendiseminasikan presentasi ke secara nasional bahwa semua pasien stroke harus dilakukan FIS misalnya, maka seluruh pasien stroke di dunia ini tidak akan mengalami pneumonia misalnya. Maka itu kamu merasa sukses di situ ya, tercapai di situ, nanti kamu akan mencapai motivasi berikutnya itu transcendence untuk membantu orang lain gitu ya. Nah, lalu kita sekarang ke wealth pyramid. Nah, tadi kita lihat ada piramida masalah pekerjaan, karyawan paling bawah. Oke. Terus ada piramida motivasi buat makan paling bawah. Oke, sekarang ada piramida apa lagi nih? Nah, ini piramida masalah uang ya. Kita lihat ada 3 komponen di sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan, dan ada sisi sebelah tengah. Kita lihat dari tengah dulu. Yang tengah ini terdiri atas beberapa level atau tahapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan warna yang berbeda-beda. Nah, yang di sini, yang dicetak tebal ini adalah melambangkan kondisinya. Yang dicetak kecil ini melambangkan perasaannya. Yang di sebelah kiri ini melambangkan jumlah uang di rekeningnya gitu ya. Lalu yang di sini melambangkan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, jadi saya ulangi ya. Oke, kita bahas 1. Debting atau berhutang gitu ya, terlilit hutang. Nah, siapa orang yang masuk kategori ini? Ya, dia yang punya hutang ya. Apalagi kalau hutangnya banyak besar gitu ya. Kalau hutang itu rasanya tuh hopeless gitu ya. Waduh, hutangnya belum dibayar, cicilan belum lunas, apa lain segala macam. Jadi perasaannya itu seperti ini. Dan kalau dicek di rekeningnya, misalnya kita anggap semua uang dijadikan satu rekening aja ya, itu uangnya 0. Atau bahkan minus karena hutang tadi. Ya. Atau bahkan nggak punya rekening bank sama sekali. Punyanya catatan utang, kasbon. Di warung sana kasbon, di sana kasbon, semua ngutang. Ya. Nah kalau kayak gini, ya memang harusnya dia butuh proteksi budgeting untuk urusan hidup, kesehatan, dan bantuan hidup dasarnya. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya kalau di sini ya udah jelas nih, pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Berarti solusinya ya mengurangi pengeluaran atau menambah pemasukan. Nah kalau orang di sini biasanya udah nggak bisa dikurangi lagi karena ya buat makan aja dia ngutang gitu. Kalau gitu gimana? Kalau gitu ya harus nambah pemasukan. Kalau nambah pemasukan aja nggak bisa, berarti butuh bantuan sosial, jaring pengaman sosial, intervensi dari pemerintah, atau bantuan dari yayasan, lembaga amal, atau dari yang manapun. Nah, kalau orang-orang berada di kondisi seperti ini, sulit sekali hidup mereka. Ya. Nah, lalu, satu tingkat lebih tinggi adalah surviving. Surviving itu artinya apa? Nah, surviving ini pengerasaannya itu yang dirasakan anxiety atau cemas. Aduh, gimana ya? Duit buat bulan ini cukup nggak buat makan nih? Duit buat bulan depan gimana nih? Gitu ya. Nah, kalau dicek rekeningnya, itu kalau tadi minus sampai 0, nah ini 0. Udah nggak minus nih, 0. Atau impas. Impas maksudnya gimana? Ya, awal bulan rekening masuk 3 juta, tanggal 30, 0 juta.
Nanti tanggal 1, 3 juta lagi. Nanti tanggal 30, 0 juta lagi. Jadi impas saja terus tiap bulannya. Tidak pernah ada uang yang tersisa di rekening untuk bisa disimpan gitu ya. Jadi cemas terus gitu. Nah, kalau di sini dia butuh yang namanya melakukan proses budgeting. Nah, kita bahas dulu di sini. Oke, yuk kita diskusi lagi. Videonya dinyalakan. Saya yakin kalau yang hutang banyak itu mungkin ada, tapi mungkin nggak banyak. Tapi ada hutang, oke lah. Tapi mungkin yang paling sering tuh kondisi yang di atas, yang surviving, apalagi residen nih. Survive nggak nih 4 tahun lagi nih kuliahnya nih ya. Molor nih kuliahnya nih, gimana nih ya. Cukup nggak nih buat makan bulan ini nih ya, buat bayar kosan ini gimana gitu. Nah itu situasi yang dirasakan di era itu. Nah, satu hal yang dirasakan adalah terutama kalau yang laki-laki ini, kepala rumah tangga gitu ya, wah buat masak nih, buat kebutuhan rumah tangga dan lain. Berapa banyak dari kalian yang selama ini impas di rekeningnya? Ya, silahkan di raise hand di aplikasinya. Tidak? Oh, bagus. Berarti udah nggak ada yang impas. Berarti udah punya sisa. Oke, bagus ya. Nah, tapi kalau ada yang impas gimana nih? Nah, atau mepet lah, ngepres gitu ya. Maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah budgeting. Budgeting itu apa? Mencatat. Apa yang dicatat? Terima duit berapa, keluar duit berapa, keluarnya buat apa? Pertanyaan saya, siapa yang selama ini tidak pernah budgeting? Ya, raise hand. Tidak pernah mencatat gitu ya. Raise hand itu kamu gimana ya opsi raise hand ya? Ada nggak ya? Oh, nggak ada raise hand-nya. Ya sudah. Ya kamu angkat tangan di video aja. Tidak pernah budgeting, angkat tangan. Nah, itu ada raise hand, 2 partisipan raise hand. Ah, oke. Okay. Yang budgeting, sekarang yang budgeting, yang sudah rutin setiap bulan budgeting, angkat tangan. Oke, bagus. Julita, Effendi. Effendi dulu, Ahmad gimana Ahmad? Kamu caranya budgeting pakai apa? Ya, saya pakai 2 tabungan, dokter. Kamu mencatat pemasukan pengeluaran nggak? Iya, dicatat, dokter. Di mana mencatatnya? Ada kayak not kecil, dok, di handphone sama di buku, dokter. Oke, kalau Julita catat di mana? Mohon izin di ini dok, aplikasi di HP namanya Money Manager. Ya, betul. Jadi zaman sekarang sudah banyak sekali aplikasi di HP, kamu cari budgeting apapun, banyak yang free juga banyak, ya. Dan di situ enaknya apa? Duit masuk kamu catat dari mana, lalu kamu belanja apa, ada kwitansinya di foto, simpen itu kecatat terus. Jadi, oh, duit 3 jutanya sekarang kok hilang semua ya, kemana ya? Nah, kamu lihat, selama ini habisnya kemana. Nanti kita bisa baru bergerak dari sana. Jadi langkah pertama dalam menata finansial ini adalah budgeting. Kamu harus budgeting dulu. Kecuali kalau kamu udah lepas dari fase survival ini ya, wah duit saya saben bulan sisanya banyak dok, sampai saya bingung mau diapain lagi. Ya nggak usah budgeting ya, yang kamu butuhin yang lain nanti. Tapi kalau setiap bulan kamu impas sisanya dikit, kamu budgeting. Oh ternyata pesan GoFood-nya keseringan ya, berarti belajar masak sendiri. Oh, beli bajunya kebanyakan. Oh, coba nanti apa ya? Oh, beli gadgetnya keseringan misalnya. Oh, ya sudah berarti kalian cari yang lain-lain tadi itu ya. Nah, porsi budget. Nah, kita akan bahas di berikutnya. Bagian porsi budgeting tadi. Kalau kalian sudah berhasil budgeting, tujuannya apa sih? Tujuannya biar disiplin gitu ya. Biar disiplin.
tercatat. Jadi tidak menggunakan uang untuk keperluan yang tidak semestinya gitu. Supaya apa? Supaya kamu bisa naik ke level berikutnya, yaitu thriving atau bertumbuh. Sehingga perasaannya nanti hatinya tuh tenang, aman gitu ya. Nah, seperti apa orang-orang yang sudah ada di zona thriving atau relief ini, yang merasa relief dan ini, itu kalau dicek di rekeningnya, itu ada duit mengendap cash 6 kali pengeluaran bulanan. Ya, saya ulangi ya. Jadi orang yang di level thriving ini kalau dicek, dia udah punya duit di rekeningnya, uang mengendap cash 6 kali pengeluaran bulanan. Atau dengan kata lain, dia bisa hidup 6 bulan ke depan meskipun nggak kerja dan nggak ada pemasukan sama sekali. Ya. Nah, ini baru bikin buku tabungan ataupun yang lain-lainnya nanti. Nah, kita akan bahas lagi. Nah, gimana caranya kita bisa punya tabungan 6 bulan ke depan? Caranya adalah kita tahu kebutuhan kita 1 bulan berapa. Makanya lakukan budgeting tadi ya. Setelah kamu kerjakan budgeting selama 3 bulan, 6 bulan, kamu akan tahu, oh bulan ini 3 juta nih, bulan depan 5 juta, bulan depan 8 juta, 10 juta, 7 juta. Nah, sebetulnya rata-rata pengeluaran kamu per bulan berapa sih? Kalau naik turun, ambil min-nya. Oh, berarti sebetulnya pengeluaran saya harusnya di 5 juta misalnya. Kalau gitu saya harus keep di 5 juta. Maksimal keluar duit 5 juta. Udah itu aja dulu misalnya. Ya. Maka begitu ada uang 1 juta ke sisanya, berarti uang ke 6 juta, 1 juta berikutnya itu ada uang ke 6 juta, 7 juta, dan seterusnya. Langsung masuk tabungan. Bisa yang sama, bisa yang berbeda, nggak masalah. Lalu ada uang lagi masuk dan seterusnya, jadi ada uang di tabungan 10 juta. Jangan dihabisin, berarti kamu 5 juta bulan ini, 5 juta buat bulan depan. Udah, itu aja. Ada duit 10 juta, 20 juta, jangan dihabisin. Jangan beli gadget yang baru, jangan nyicil mobil yang baru dulu. Pokoknya simpan uang cashnya sampai, kalau kamu tadi kita anggap range-nya 5 juta, sampai kekumpul uang kamu 5 kali 6, sama dengan berapa? 30 juta cash di tabungan. Itu PR pertama dulu. Ya. Kalau kamu udah bisa lakukan itu, kita akan lanjut ke level berikutnya. Nah, siapa yang sudah berhasil kumpulin tabungannya itu 6 kali pengeluaran bulanannya? Kan beda-beda nih pengeluarannya. Saya nggak akan tanya pengeluaran bulanan berapa per bulannya. Tapi kamu hitung dulu pengeluaran bulanan kamu berapa, ambil rata-rata aja. Lalu cek saldo kamu, kira-kira siapa yang sudah terkumpul 6 kali pengeluaran bulanan. Boleh angkat tangan atau raise hand, silakan. Yuk. Ada? Oke, bagus, bagus. Sudah ada 2. Baru 2, yang lain? Boleh dinyalain dulu videonya. Yang lain sudah berhasil belum kekumpul 6 kali pengeluaran bulanannya? Boleh diklik resetnya, boleh. Itu kan ada ya. Oke, bagus. Beberapa sudah ada. Oke. Sekarang siapa yang belum kekumpul di 6 bulan, 6 kali pengeluaran bulanannya? Resen sekarang. Atau angkat tangan boleh. Oke. Berarti tadi banyak yang lebih sedikit yang sudah, banyak yang belum. Oke, sekarang saya kasih tips bagi yang belum dulu untuk bisa mencapainya. Hanya ada 2 cara, yaitu kurangi pengeluaran atau tambahkan penghasilan. Itu aja. 1, kurangi pengeluaran. Apa yang bisa dikurangi pengeluarannya? Ya, tentu saja dari pengeluaran yang sifatnya sekunder dan tersier. Apa pengeluaran yang primer? Ya, makan sama hidup rumah tangga, sama anak sekolahan, biaya sekolah anak lah, itu nggak bisa ditekan lagi. Tapi yang sekunder tersier apa? Banyak sekali ya. Baju, gadget, kendaraan, jalan-jalan, nonton, beli paket, apa, itu semua masuk sekunder tersier. Ya, jadi tekan dulu itu. Nah, sambil neken yang itu, udah mentok nih dok, nggak bisa ditekan lagi, ya sudah, berarti tambahkan penghasilan.
Nah, gimana caranya tambahkan penghasilan ini? Ya, kita lihat aktivitas kamu satu hari itu, harian itu penghasilannya bagaimana? Artinya, oh saya sekarang PPDS dok, berarti nggak ada penghasilan. Oke, berarti nol. Oke. Kalau gitu, kehidupannya kan ditopang dari sumber yang lain, tabungan atau mungkin dari orang tua atau yang lainnya. Oke, gitu kita nggak usah bahas. Tapi kita bahas yang di diri kamu. Oke, berarti kalau penghasilan nol dari pekerjaan 8 jam pegang pasien, maka 16 jam sisanya harus ada penghasilan. Saya ulangi ya, jadi kalau 8 jam kamu PPDS nggak ada penghasilan, berarti 16 jam sisanya harus ada penghasilan. Tapi residen nggak bisa praktek. Ya, saya bilang penghasilan, bukan praktek. Jadi, sebagai PPDS bisa nggak dapat penghasilan di luar praktek? Bisa banget. Ya, bisa banget. Nah, itu yang kita akan bahas di konsep entrepreneur-nya. Gitu ya. Nanti kita akan diskusi lebih panjang. Mungkin nggak cukup pertemuan sekarang, tapi konsepnya itu dulu. Ada satu sumber penghasilan tambahan, tambahkan lagi 2 sumber penghasilan tambahan, tambahkan lagi yang ketiga, dan seterusnya. Maka semakin banyak sumber penghasilan tambahannya, ya maka makin cepat tercukupi yang 6 kali pengeluaran bulanan tadi. Setelah itu terpenuhi, baru kita bisa lanjut ke fase berikutnya. Ya, nah, fase apa itu? Nah, oke, anggap saja sudah dapat. Oke dok, di rekening saya sekarang sudah ada 6 kali pengeluaran bulanan, 30 juta, aman. Mau diapain nih dok 30 jutanya? Tidak boleh diapa-apain. Ya, jadi 6 kali pengeluaran bulanan itu nggak boleh diapa-apain. Stay di situ. Kalau punya 2 rekening, bagus. Maka itu di rekening 1 untuk rekening buat biaya hidup. Maka penghasilan sisanya yang kamu dapat berikutnya dalam 6 bulan ke depan bisa masuk ke pos yang sebelah kanan ini. Ya. Nah, buat apa? Nah, untuk setelah bertumbuh, kamu harapannya mencapai zona berikutnya, yaitu independence. Atau zona independence itu artinya merdeka. Nah, apa bedanya zona yang merdeka ini sama zona yang di bawahnya? Nah, ini bisa dilihat secara sederhana. Siapa yang tahu dari mana kita bisa lihat kita di zona merdeka atau zona yang masih sebelumnya gitu ya, atau secara sederhana zona merdeka sama zona perjuangan lah. Siapa yang tahu? Ayo. Ayo, kuis nih, ayo. Ya, siapa yang bisa jawab? Utang ya dok. Apa? Utang dok. Utang kan di bawah, utang udah paling bawah. Ini utang udah selesai. Utang itu di debting ya. Debting itu udah paling bawah. Kita udah lewat dari utang nih. Kita udah di survival, thrive, dan independence. Ya. Apa bedanya nih? Ya, tebak aja, nggak usah susah. Nggak ada di Belly ini, di modul nggak ada. Ayo. Saya kasih petunjuk, ada di dekat kamu ya. Nah, kamu bisa lihat tuh. Kamu tidak bisa meninggalkan rumah tanpanya ya. Apa? Handphone. Salah, bukan handphone. Bukan. Apa? Hampir mirip handphone. Kalau dulu sebelum zaman handphone ya itu yang dibawa terus, tapi sekarang udah zaman handphone kadang-kadang itu bisa ditinggal. Ya? Apa? ATM. Dompet. Dompet, betul Jarot ya. Nah, penandanya, indikatornya dari dompet. Coba dompet kamu buka ya. Isinya gambarnya siapa ya. Kalau isinya Patimura itu perjuangan. Ya. Isinya gambarnya Sultan Hasanuddin itu perjuangan. Ya. Tapi kalau dompet kamu isinya Soekarno-Hatta, ya itu berarti udah merdeka. Ya. Nah, itu indikator yang sederhananya ya. Dompetnya tebel, isinya Patimura semua ya. Nah, itu masih era perjuangan kamu, survival, bertahan hidupnya tinggi. Tapi kalau dompetnya tebel, isinya Soekarno-Hatta semua, merah semua, ya udah berarti itu udah di zona yang lebih tinggi gitu. Itu patokan sederhananya seperti itu.
Nah, tapi itu tadi anekdotnya ya. Tapi penjelasan lebih detailnya adalah yang dimaksud independence ini artinya apa sih? Kalau secara finansial itu ada yang disebut sebagai kebebasan finansial, financial freedom gitu ya. Ada lagi yang disebut kemandirian finansial atau financial independence. Apa bedanya antara financial independence dan financial freedom? Nah, satu adalah independence, dia merasanya itu confidence, ya, yang dia bisa membangun kekayaannya dan secure lebih aman gitu ya. Mulai beli saham lah, beli properti dan lain-lain misalnya. Nah, tapi yang secara penjelasan sederhana adalah pengeluaran bulanan kamu bisa ditutup dari penghasilan yang tidak perlu bekerja aktif tiap bulannya. Ya, saya ulangi. Untuk fase independen adalah pengeluaran kamu 5 juta. Oke. Gaji kamu sebagai dokter 3 juta. Nah, ini belum independen ya. Berarti masih harus cari penghasilan tambahan. Oke. Tapi kalau pengeluaran kamu 5 juta, kemudian let's say bukan gaji ya, tapi dari penghasilan sampingannya, dari usaha clothingannya, bisnisnya nih, margin profitnya bukan omset 5 juta per bulan. Berarti kalau kamu nggak berangkat kantor, nggak usah dapat uang 3-5 juta, dari usaha jualan bajunya udah dapat 5 juta. Nah, ini namanya independen. Ya, jadi pengeluaran kamu bulanan udah didapat dari penghasilan sampingan kamu atau investasi kamu. Atau kontrakan lah gampangnya, kos-kosan. Udah punya kos-kosan yang 1 pintu 500.000 per bulan, 10 pintu punya, berarti 5 juta. Berarti kamu nggak usah praktek, terima uang dari kos-kosan aja udah nutup. Nah, ini independen. Artinya kamu independen dari siapa? Independen dari pekerjaan. Independen dari kantor. Independen dari rumah sakit. Independen dari harus datang kerja. Ya. Tapi kalau yang satu level lebih tinggi lagi yaitu freedom, itu pengeluaran kamu 5 juta, kos-kosan kamu yang tadinya 10 pintu nih, sekarang jadi 20 pintu. Berarti penghasilan dari kos-kosannya 10 juta. Berarti penghasilan kamu yang dibilang orang penghasilan pasif istilahnya, atau recurring income atau apapun istilahnya, intinya kamu nggak berangkat kerja dapat duitnya, itu lebih dari pengeluaran kamu. Nah, itu udah freedom gitu ya. Artinya apa? Dengan sisa uang lebih ini, kamu bisa mengerjakan atau mendapatkan atau membeli yang kamu inginkan. Atau dengan kalimat sederhana begini. Kemandirian finansial adalah kamu bisa membeli yang kamu butuhkan dengan uang bukan dari pekerjaan, tapi uang dari hasil bisnis atau hasil usaha atau hasil investasi. Sedangkan kemerdekaan finansial adalah kamu bisa membeli apa yang kamu inginkan dari penghasilan sampingan tadi. Tidak harus kerja. Jadi bedanya di kebutuhan dan keinginan. Maksudnya gimana? Nah, kalau mau financial independence gampang. Asalkan pengeluaran kamu nggak nambah, maka targetnya 5 juta aja selesai. Kamu sudah financially independent. Kalau bisnisnya udah masuk duit 5 juta. Tapi kalau pengen financial freedom, ini agak susah. Karena wants-nya itu, keinginannya itu beda-beda. Ada yang inginnya 10 juta deh, udah oke gitu. Ada yang 100 juta, ada yang 50 juta. Ada yang want-nya itu Ferrari misalnya, itu 2 miliar misalnya. Jadi beda-beda ya. Nah, kalau gitu gimana kita membedakan nih kebutuhan dan keinginan? Nah, itu tadi, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kalau gitu, satu yang kamu harus catat adalah temukan angka cukup kamu. Angka cukup diturunkan di bulanan dulu aja deh. Saya kalau gaji 10 juta sebulan udah aman lah, udah beres. Itu kamu cari dulu.
oh saya 10 juta kelebihan dok, saya mah 1 bulan 5 juta aja udah beres. Itu angka cukup kamu berarti 5 juta. Angka cukup kamu berarti 10 juta. Wah, itu nggak cukup dok. Saya aja pembantu 10, mobil 3 kan. Nah, saya cukupnya itu sebulan 100 juta. Oke, berarti angka cukup kamu 100 juta. Nah, itu PR kamu. Ya. Tentukan angka cukup kamu. Berapa. Setiap orang beda-beda. Tidak perlu disamakan sama yang lain. Ya. Tapi angka psikologis itu penting karena menjadi goal kamu. Ya. Kalau perbedaannya gini, kalau kamu nggak punya angka cukup, kamu akan bingung setengah mati. Ya. Saya udah praktek nih, pagi sampai siang nih, sore sampai malam nih, sampai pagi lagi, terus lagi, Senin sampai Minggu, sampai Senin sampai Minggu lagi. Gitu ya. Nggak tahu mau ngejar apa, nggak ada target. Atau sebaliknya, ada targetnya tapi ketinggian, wah nggak terpenuhi, capek banget hidupnya. Tapi kalau kamu bisa temukan, oh yang penting saya bisa makan, kumpul keluarga, ada rumah, orang tua dekat misalnya, jadi nggak perlu tiket bolak-balik, berarti angka cukup saya segini, cukup lah dok, 10 juta aja. Nah itu tenang hidup kamu. Praktek jam 8 sampai jam 2 misalnya siang udah cukup nih dok. Sore saya nggak usah praktek lah sama anak-anak di rumah, oh bagus, nggak apa-apa. Oh kurang dikit lah, yaudah tambahlah praktek. Berapa kali seminggu? Ya mungkin 3 atau 4 kali cukup lah dok. Oke bagus gitu. 2-3 kali aja cukup seminggu. Oke bagus. Itu terserah kamu. Ya, itu mengatur ritme hidup kamu nanti, mengatur prioritas kamu nanti. Ya, nah kalau angka cukup udah tercapai, maka kamu udah capai independence. Kalau lebih dari angka cukupnya, kamu set angka cukupnya di 20 juta misalnya, atau 10 juta lah. 10 juta cukup, kamu dapat uang 40 juta. Oke ya, saya ulangi ya. Kamu set angka cukup kamu di 10 juta. Ternyata setelah kamu praktek spesial CT, penghasilan kamu di 40 juta. Apa perasaan kamu? Dimas, yuk videonya nyalain yuk, videonya. Dimas atau Yudis nih boleh. Joyo nih. Nah, siapa yang mikrofonnya bisa nyala? Ya Dimas. Nah, jadi kamu udah set target 10 cukup, ternyata dapat 40. Gimana perasaanmu? Senang sih dokter, terkejut. Nah, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebaliknya, kalau kamu set goalnya uang cukupnya itu 50, dapatnya 40, gimana perasaan kamu? Berusaha mencari lagi sih dokter. Kurang 10 lagi nih ya. Mana nih? Tuh ya. Jadi perhatikan bahwa uang yang sama 40 juta bisa disikapi berbeda. Ya. Nah, bukan masalah matre atau apanya, tapi mungkin lebih ke sifat bersyukurnya. Tapi kalau secara rasional adalah didapatkan dari mendapatkan angka cukupnya. Nah, gimana merumuskan angka cukup itu? Ya kamu hitunglah. Uang makan tuh satu orang berapa sih? Sehari 3 kali makan, sekeluarga berapa kali? 3 orang, 4 orang, 5 orang, kali 30. Satu porsi makan berapa rupiah, dikalikan gitu misalnya, nanti ketemu itu. Nah, dari mana itu ketemunya? Kalau nggak mau susah-susah bikin rumusnya, dari budgeting tadi. Ya, makanya bagi kalian yang belum biasa budgeting, lakukan budgeting. Ya, oke. Catat pengeluaran uang kemana aja. Itu penting sekali. Nah, kalau udah berhasil catat, kemudian dapat angka cukup, lalu terlampaui, wah freedom, udah bebas kamu mau ngapain aja nanti, lebih leluasa. Atau bahkan angka cukup kamu di 10, ternyata dapatnya 100, wah udah kamu merasanya udah luar biasa banget ya. Atau bahkan 100 jutanya kamu simpan, bangun kos-kosan lagi, sampai kos-kosannya 100 pintu misalnya. Nah, sudah freedom kamu ya, udah kaya raya istilahnya ya. Nah, meskipun angka ini beda-beda nanti masing-masing orang. Meskipun demikian, ada penelitian yang kemarin saya bilang bahwa kurang lebih di 100.000 US dollar itu udah per tahun 100.000 US dollar itu setelah itu udah sama aja rasanya gitu. Ya mungkin bisa beda ya manfaatnya, tapi kalau perasaannya tidak beda.
Tapi kalau tidak beda banyak gitu artinya. Artinya senang ya senang, tapi lama-lama seperti tumpul rasanya. Jadi saya pernah lihat interview sama siapa ya, saya lupa waktu itu interviewnya sama orang kaya di dunia gitu. Kamu nggak beli Ferrari, nggak beli ini, nggak beli Lamborghini, nggak beli ini, nggak beli ini, nggak beli. Pada posisi yang saya rasakan sekarang, itu sama aja. Itu cuma mobil. It's just a car. Padahal dia punya duitnya. Tapi dia pakai mobil biasa. Kenapa? Karena dia beli Ferrari bisa. Habis itu beli ini bisa. Tapi sama aja rasanya. Bosen gitu. Nah, makanya kalau kamu punya visi lain, nah nanti kita akan singgung, mau diapain nih duit yang berlimpah ini ya. Atau jadi jangan salah paham ya. Saya ngomong begini bukan supaya kamu jadi spesialis penghasilannya sedikit aja. Bukan. Sebaliknya. Justru kamu jadi spesialis penghasilan harus banyak luar biasa, tapi kamu tahu nanti alokasinya kemana. Ya, nah, kita bahasnya di situ. Oke. Setelah gambar ini tadi sudah, ini juga sudah. Ya, jadi kalau ada kebutuhan itu ada 3, ada yang harus dipenuhi, harus dimiliki, harus dilakukan. Nah, tentu saja minimal kebutuhan basic primer, oke? Nah, lalu kalau ini terpenuhi, biasanya ke sini nih, ya, mulai emergency, insurance, mobil ataupun hal lain-lainnya. Saya nggak bahas dari aspek syariahnya, tapi ini yang disampaikan teorinya, mobil, rumah dan lain-lain masuk sini. Tapi kadang-kadang orang nggak ke sini, gitu, ya. Nah, ini. Tadi kita udah bilang ya, sikap terhadap uang. Pengeluaran lebih besar daripada, ini yang harus dilakukan. Kalau di fase surviving yang tadi, gitu ya, sikap terhadap uang harus dirubah. Jadi uang itu bukan negatif, uang itu tidak positif, uang itu netral. Yang negatif dan yang positif itu manusianya. Uang itu amplifikasi sifatnya, jadi dia menguatkan. Jadi kalau kamu memang orang yang baik, dikasih uang 2 miliar, padahal kamu cuma butuh let's say 1 miliar, 1 miliar kamu pasti sumbangin. Tapi sebaliknya kalau kamu orang yang jahat, dikasih uang 2 miliar, pasti akan ngambil uang 10 miliar lagi. Tuh, ya, jadi uang itu tidak jahat, yang jahat itu manusianya di baliknya itu. Kemudian harus bisa menciptakan kondisi di mana penghasilan lebih besar daripada pengeluaran supaya bisa naik ke level atasnya. Kalau bisa lunasi hutang yang ada dan jangan ambil hutang yang baru. Ya. Tapi mobil yang baru udah keluar dok, ya silakan. Kalau ambil cash sih nggak masalah. Tapi kalau ambil hutang sayang, gitu, rugi. Ya. Belajar tentang uang cadangan tadi 6 bulan ya, cara bikin goals. Nah ini goalsnya apa, kamu mau ngapain dengan duitnya ya, belajar investasi nanti mau kemana arahnya ya, dimanfaatkan, dioptimalkan ini dan dilakukan ini ya, dimana pengeluaran pasif udah jauh lebih daripada sama pengeluaran. Nah, caranya bagaimana? Nah, tadi ngomongnya ada banyak nih, security, independence, freedom. Intinya pengeluaran bulanan tutup, dari kerja oke, nggak masalah. Ini pengeluaran bulanan menutup, tapi tidak perlu kerja. Ini pengeluaran bulanan tutup, bahkan lebih-lebih, dan udah nggak kerja memang. Caranya yang pertama, habiskan uang lebih sedikit daripada yang dihasilkan, dan sisanya disimpan. Kalau di sini dia bilang investasi, tapi jangan investasi sebelum dana yang 6 bulan tadi terkumpul dulu. Investasikan hasilnya ke investasi lagi, dan sampai dapat yang diinvestasi itu jumlahnya besar gitu ya. Ya, ini langkah-langkahnya. Pertama, bangun buffer. Simpan uang sampai tadi ya, kurang lebih 3 sampai 6 bulan tadi ya. Cukup itu. Emergency fund namanya. Tapi kalau belum punya, saya belum punya uang 6 bulanan dok, ya oke lah kalau belum punya 6 bulanan sama sekali, ya udah nggak usah mikir 6 bulan, tapi sisihkanlah 5 juta sampai 8 juta atau 5 juta sampai 10 juta minimal. Kalau ada apa-apa tuh ada duit cadangan sisa gitu ya. Jadi target tabungan minimal 5 sampai 10 juta. Oke. Terus siapin buat pensiun, apalagi yang bukan PNS nggak pensiun nanti ya. Terus hilangkan hutang yang jelek. Di sini dibilang bad debt.
Maksudnya hutang yang konsumtif, hutang buat HP baru, cicil, hutang buat mobil baru, cicil, itu sebaiknya dikurangin. Simpan uang untuk emergency, kurang lebih 3 bulan. Oke, bagus. Terus, kalau pengen beli HP baru gimana dong? Kalau mau beli mobil baru nggak boleh? Boleh, cuman tabung dulu. Ya. Kalau tabungannya udah kekumpul, misalnya mau beli HP yang baru nih, iPhone apa gitu ya, yang paling baru. Ketika tabungan kamu kekumpul, itu HP udah ganti model. Tahu nggak? Kenapa HP-nya udah ganti model? Karena pabrik memang harus produksi model baru tiap tahunnya. Karena kalau nggak, pabriknya tutup. Gitu, ya. Jadi diiming-imingi oleh iklan, belilah HP yang baru ini dengan kamera yang begini ini, itu kebutuhan dari industri mobile phone untuk generate income. Nah, kamu jadi korban, kamu jadi konsumennya gitu. Nah, saving pentingnya adalah menunda pembelanjaan. Aku pengen beli iPad Pro nih. Duit belum ngumpul, udah keluar iPad Pro 2. Nanti udah keluar iPad Pro 3. Udah, wah lah ini beli yang mana? Ya udah nggak usah jadi beli. Akhirnya nggak jadi beli, sayang duitnya. Ya, gitu. Investasikan atau donasikan sebagian, oke. Dan buat yang penting adalah buat tambahan pemasukan yang lainnya gitu ya. Jadi bikin rencananya nanti gimana ya, nanti ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol, ada hal yang bisa dikontrol, ada yang bisa dipertumbuhkan. Nah, kalian sekarang ada di mana nih? Nah, fokus di sini ya, things you can control ya, kurangi hutang, simpan duit, siapin 3-6 bulan, kalau bisa tabungan buat lain-lainnya, atau rumah yang penting, atau kendaraan yang penting gitu ya. Kalau yang lain-lainnya itu nanti nggak masalah. Oke, jadi prinsipnya lindungi yang kamu punyai, miliki, rencanakan kalau mau beli yang besar, mobil atau rumah, lalu prioritaskan mana yang paling penting gitu ya, jangan semuanya, baru nanti yang berikutnya. Yang paling dasar siapkan tadi ya, emergency fund, simpanan uang, mungkin ada asuransi atau yang lain, rumah dan mobil. Ini yang paling penting ini aja dulu ya. Lalu kalau bisa naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Ini juga sama ya prinsipnya, lindungi, simpan, bertumbuh, baru investasi yang lainnya. Nah, yang jadi masalah adalah kita semua berbeda-beda kondisinya hari ini. Sehingga kita harus mengetahui semuanya, nanti aplikasikan yang sesuai dengan diri kamu ya. Jadi jangan memaksakan banyak hutang mau investasi, nggak bisa. Kalau banyak hutang tadi lunasi hutang gitu. Ya, ini kalau tadi 6 langkah, ini 5 langkah. Sama prinsipnya. Ini saya kasih banyak referensinya, cuman konsepnya sama. Simpan uang, ada penghasilan tambahan, ya, baru aset, baru yang lainnya. Tuh. Juga sudah. Nah, kemarin ada pertanyaan cara ringkasnya bagaimana atau cara praktisnya gimana ya? Kemarin ada yang tanya tuh. Ini ada rumusnya yang saya kasih lihat dulu. Dan mungkin bisa dicatat atau nanti kan ini direkam ya, nanti kalian bisa lihat ulang. Oke. Maaf salah. Ya. Oke, dapat uang 5 juta, berarti 100%. Berarti salah satu panduannya adalah ya potong dulu lah 2,5% atau 3,5% atau 5% atau 10% untuk kebutuhan ini. Anggap aja 2,5% lah atau 3,5%. Lalu sisihkan dari 5 juta itu 30%-nya untuk bayar utang. Berarti 1,5 juta cicilan utangnya. Kalau kamu penghasilan 5 juta, cicilan utangnya lebih dari 1,5 juta, itu udah nggak ideal. Utangnya kebanyakan. Atau penghasilannya terlalu kecil. Jadi kurangin salah satunya. Kurangin jumlah utang, lalu tambahkan penghasilan. Terus dari 5 juta, minimal nabung 500.000 tuh. Harus pindah ke rekening tabungan.
bukan rekening pengeluaran gitu ya. Dan kebutuhan sehari-hari sisanya. Nah, sisanya atau bisa dibagi lagi posnya 30 juga bisa ya. Atau ada yang lain itu bagi 30 30 30 10 gitu. Jadi 10 untuk ini, 30 untuk kebutuhan sehari-hari, 30 untuk ditabung, 30 sisanya untuk investasi. Kalau zonanya masih zona hutang, berarti tidak ada pos investasi, tapi 30-nya adalah lunasi hutang. Jadi saya ulangi, 10 untuk sosial, 30 untuk lunasi hutang, 30 untuk makan, 30 tabung. Kalau tabungnya belum sanggup 30, minimal 10. Nah, 20 sisanya kemana? Ya, mungkin 10% ke tabungan atau 10% ke utang. Berarti utangnya 40%, kebutuhannya mungkin 40%. Itu tergantung kamu. Utang udah lunas. Nah, tiba-tiba kamu punya uang cash lepas 30%. Yang tadinya 1,5 juta untuk cicilan hutang, tiba-tiba 1,5 juta bebas nih. Nah, 1,5 juta masuk ke mana? Nah, kalau kamu mau masuk ke sini semua, habis juga ya. Buat makan, buat nonton, jajan, dan lain-lain. Tapi kalau kamu pindah ke sini, Pak, yang nambah tabungannya. Tuh, ya. Misalnya pendapatan 8 juta, maka nah, ini ada contohnya, ilustrasinya ya. Oh, ini nggak usah. Ini cicilan hutang maksimal 30, zakat sini 10, ini 10, pengeluaran rutin 20 sampai 40 ya, gaya hidup atau keinginan mungkin 20. Oke. Ya, habis. Oke, jadi ini yang rumus paling ujungnya atau yang paling akhirnya gitu. Nah, yang paling pentingnya di kamu apa? Yang paling pentingnya. Tadi slide-nya muncul nggak? Tidak muncul, Dok. Oh alah, kamu nggak bilang kalau nggak muncul. Saya tiwas ngomong. Ini muncul sekarang? Muncul, Dokter. Ya, oke, saya ulangi. Ada rumusnya. Nah, kalau ini bilang ya, saya nggak tahu tadi. Maaf. Saya ulangi. Jadi ada yang bagi gini. 2,5 sampai 3% untuk ini, 30 untuk balai hutang, 10 untuk tabungan, sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Atau dibalik ya. Ada yang juga 10, 5 sampai 10 di sini, terus hutang 30, tabungan 30, kebutuhan sehari-hari 30. Jadi 30, 30, 30, 10. Tapi kalau kamu sudah nggak punya hutang bisa berubah pos namanya jadi investasi. Gitu. Tapi kalau kamu belum tahu investasinya untuk apa, nggak usah investasi-investasian yang nggak jelas, yang kamu nggak tahu, masukkan tabungan. Jadi 10 sini, 30 makan, terus 30 sama 30 masuk tabungan, 60 tabungan. Jadi kalau kamu punya uang 10 juta, nabung 5 juta, wah itu udah luar biasa. Ya. Lalu ini juga sama ya, tadi udah hutang maksimal 30, zakat 5 sekian, investasi 10 sampai 30, jadi 30 gitu ya. Pengeluaran rutin 20 sampai 40, ambil tengahnya 30, gaya hidup atau keinginan mungkin 20. Oke. Nah, sekarang kita lebih banyak ke diskusinya ya. Oke, silakan videonya dinyalakan. Dari panduan umum tadi, yang dimaksud penting adalah budgeting itu adalah dari terima uang, terus dibagi. Itu budgetingnya. Lalu yang dikeluarkan dicatat gitu. Atau yang dia bilang secara sederhana itu bagi jadi 3 amplop gitu ya. Jadi ada yang buku bagus itu namanya habiskan saja gajimu. Maksudnya gimana? Kok gaji dihabiskan? Penghasilan kok dihabiskan? Ya, dihabiskan ke pos yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi biasanya duit terima, dimakan, sisanya simpen. Nah, sekarang jangan disisa-sisain buat disimpan. Tapi memang ada pos buat nyimpen. Jadi kamu di rumah bikin amplop 3, duit terima nih, langsung bagi. 10, 4, amplopnya 4. Langsung dibagi. 10, 30, 30, 30. 10 langsung buat sosial, lalu 30 buat makan, 30 buat tabung, 30 buat bayar utang. Dah, itu yang paling gampang. Kerjain itu dulu. Seandainya nggak pas yang 3 ini, kamu boleh sesuaikan. Utangnya ternyata lebih dari 30, Dok. 50. Oke. Berarti ada yang harus kesedot nih. Separuh dari tabungan kamu kesedot, separuh dari pengeluaran bulanan kamu kesedot. Dengan kata lain, kalau banyak utang, jangan banyak gaya gitu. Jadi kalau banyak utang ya tabungan bisa sedikit dan makan juga harus mau yang standar gitu, bukan yang mewah-mewah. Tapi begitu hutang ini hilang, nah, ada 2 opsi, tabungannya jadi dibanyakin atau makannya jadi dimacem-macemin keinginannya, atau ganti nama jadi pos investasi. Ya,
Oke, kita diskusi bebas nih. Yuk. Saya masih ada waktu 5 menit lagi sebelum uji. Yuk. Silakan. Mau tanya bebas. Berkaitan sama ini. Mohon izin, Jarod dokter, tanya dokter. Ya, oke. Kalau tentang alokasi dana darurat tuh bagaimana dokter? Apakah perlu kita alokasikan juga atau tidak dok? Kalau umpamanya pilihannya saving tadi 10% dalam Ya berarti bulan. savingnya itu masuk ke pos dana darurat dulu. Berarti kamu belum punya tabungan yang tabungan, tapi tabungannya baru menjadi tabungan dana darurat. Gitu. Jadi tabungan pun dibagi dua. Tabungan yang harus diisi pertama adalah tabungan untuk kondisi darurat 3-6 bulan pengeluaran bulanan. 3-6 kali lipat pengeluaran bulanan. Jadi pertanyaan pertama, kamu sudah punya belum tabungan sebesar 3-6 kali lipat tadi? Tadi kan banyak yang jawab belum. Berarti tabungan pertama yang kamu harus isi adalah itu. Nabung dulu sampai ketemu duit 3-6 kali pengeluaran bulanan. Setelah itu kunci tabungannya geser, itu namanya dana darurat. Baru mulai lagi berikutnya. Oke, lainnya? Nggak ada? Ada yang mau sharing mungkin? Kalau bukan bertanya, mau berbagi juga nggak apa-apa pengalamannya selama ini gimana? Nggak ada juga? Oke, pertemuan kita selanjutnya minggu depan kita akan bahas menambah jumlah pemasukan. Ya, kalau mengurangi pengeluaran urusan kamu sendiri ya. Kencangan ikat pinggang kan kamu pinter ya. Makannya apa? Ya makannya tetap nasi ya, cuman nasinya masak sendiri bukan beli. Gitu. Coba kalau beli nasi satu porsi berapa sih? Satu porsi nasi itu berapa? Nasi putih doang loh, belum sama lauk. Kalau kelas warteg 5.000 dok. Berapa? 5.000 dokter. 5.000 buat satu makan kan? Satu kali makan kan? Iya dokter. Itu kamu beliin beras, masukin magic jar lebih dari satu kali makan. Betul nggak? Betul dokter. Tapi ada effort yang harus dilakukan. 5.000 convenience, nyaman, tinggal ngemplok, nggak usah masak. Tapi kalau masukin magic jar, dadak masak gitu. Ya, tapi kalau kamu saving, ternyata yang kamu mungkin 5.000 10 kali makan berarti cuma 3 hari, bisa buat seminggu tuh. Ya. 50.000 dapat beras 5 kilo. Itu bisa buat makan seminggu makan, ya. Nah, tinggal lauknya. Nah, lauknya nanti apa? Kalau cuma telur doang, ya sama. Bisa banyak, ya. 20.000 dapat sekilo. Jadi satu telur cuma 2.000 misalnya, ya. Udah, berarti makan telur 3, berarti 6.000 kan? Coba kamu ke warteg ambil telur 3, habis berapa? Ya. Ya, kalau masih zona surviving, survive dulu lah. Nanti kalau udah thriving, oke. Kalau udah sudah naik zonanya lagi, zona yang bertumbuh atau independence atau freedom, terserah. Kamu mau makan telur yang terbuat dari emas juga boleh, ya. Telur yang dilapis emas juga boleh, apa aja boleh, ya. Nah, itu kalau masa ini kamu harus bisa. Oke, saya uji dulu. Kita akan lanjut dulu ya. Ketemu lagi minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter.